wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam mencerdaskan generasi bangsa. Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, perkenalkan, nama saya Maria Ulfa SPD, salah satu mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan perspektif yang sudah saya susun dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yaitu berada di SMP Ibnu Sina Lumajang, di mana SMP Ibnu Sina Lumajang ini tepatnya ada di tengah kota Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan yang ingin saya capai dalam kegiatan ini adalah meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS. Untuk situasi yang ada dalam sekolah kami berkaitan dengan hasil analisis dan identifikasi masalah melalui berbagai wawancara, kajian literasi yang sudah saya lakukan, bahwa yang menjadi kondisi atau yang melatar belakangi masalahnya adalah yang pertama, rendahnya minat belajar siswa atau peserta didik terhadap pembelajaran IPS. Yang kedua, guru monoton dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Artinya, guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik cenderung bosan dan malas dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kemudian selain itu, yang ketiga, guru juga kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan juga kurang menarik bagi peserta didik. Mengapa praktek baik ini penting saya bagikan? Karena saya ingin berbagi dengan para guru yang lain atas apa yang pernah saya lakukan dalam menyelesaikan masalah yang ada, terutama permasalahan yang ada di dalam kelas, dan dapat memberikan inspirasi bagi teman sejawat untuk berinovasi dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan serta memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Adapun peran dan tanggung jawab saya sebagai guru yaitu menyampaikan praktik baik ini dalam menyusun rencana pembelajaran yang inovatif, menentukan media yang menarik, menyusun LKPD, dan melakukan penilaian dalam pembelajaran, serta melakukan pembelajaran yang interaktif bagi peserta didik sehingga peserta didik lebih antusias dan mudah dalam memahami materi yang sedang didiskusikan bersama dalam kegiatan pembelajaran dan pendampingan yang dilakukan oleh guru. Untuk tantangan yang saya hadapi dalam meningkatkan minat belajar siswa antara lain, yang pertama, adanya kesulitan pengelompokan peserta didik yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, memilih model pembelajaran dan media yang inovasi dan menarik bagi peserta didik. Tiga, memodifikasi metode pembelajaran dengan permainan. Nah, dari tantangan di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan peran guru meliputi kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional, sedangkan peran peserta didik adalah keterlibatan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun aksi atau langkah-langkah yang dapat saya lakukan dalam menghadapi tantangan di atas adalah yang pertama, melakukan analisis diagnosis peserta didik di awal sebelum kita melakukan pembelajaran. Yang kedua, memilih model pembelajaran yang inovatif. Tiga, memilih media yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Keempat, memilih jenis permainan yang bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Untuk strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan tersebut, diantaranya yang pertama, dengan memberikan asesmen diagnosis non-kognitif ke peserta didik sehingga guru mengetahui bagaimana gaya belajar peserta didik
membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, memilih model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini saya memilih model pembelajaran problem basic learning atau kita kenal dengan PBL, karena dalam pelaksanaannya lebih berpusat kepada peserta didik. Keaktifan peserta didik dapat dilihat dari sintak-sintak yang ada dalam PBL, mulai dari orientasi masalah, mengorganisasi untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya melalui presentasi, sampai pada melakukan evaluasi dengan menarik kesimpulan dari pemecahan masalah. Agar kegiatan pengumpulan informasi dan analisis pemecahan masalah lebih terarah, maka diperlukan lembar kerja peserta didik atau kita kenal dengan LKPD yang sudah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang ketiga, memilih media pembelajaran yang tepat dan menarik. Dalam kegiatan ini, saya menggunakan media slide PowerPoint yang penyajiannya menarik serta didukung dengan adanya perangkat audio, sehingga siswa dapat mendengarkan dan fokus pada tayangan PPT tersebut. Kemudian dalam proses pelaksanaan, sudah seharusnya kita sebagai guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan perencanaan yang sudah kita susun semaksimal mungkin, sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, selain guru melakukan apresiasi, guru juga mengajak siswa melakukan tepuk PPK yang dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Serta guru sudah membagi kelompok dengan menggunakan permainan kertas warna. Nah, pada kegiatan inti, model pembelajaran dilakukan sesuai dengan sintak-sintaknya. Sintak yang pertama, peserta didik diminta untuk memperhatikan tayangan PPT dengan perangkat laptop dan LCD atau proyektor. Kemudian peserta didik diminta untuk menyusun pertanyaan yang ingin mereka ketahui. Kemudian sintak yang kedua, guru membantu siswa membagi tugas dalam masing-masing kelompok serta membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk memudahkan peserta didik dalam melakukan kegiatan diskusi, sehingga peserta didik mengerti perannya masing-masing. Selanjutnya, sintak yang ketiga, guru membimbing peserta didik melakukan kegiatan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber, baik dari buku paket maupun dari internet dengan menggunakan Chromebook. Kemudian bersama kelompoknya peserta didik melakukan diskusi untuk menganalisis pemecahan masalah. Selanjutnya pada kegiatan ini, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, guru juga melakukan observasi untuk menilai sikap dan keterampilan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk sintak yang keempat, peserta didik menyajikan hasil diskusi atau presentasi dengan permainan talking stick. Maksud dari permainan ini adalah tongkat yang digilir dari kelompok satu ke kelompok yang lain dengan diiringi lagu daerah. Nah, ketika lagu daerah berhenti, maka kelompok yang memegang tongkat adalah yang melakukan presentasi. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator selama kegiatan presentasi dan diskusi antar kelompok berlangsung. Selanjutnya adalah sintak yang kelima. Peserta didik diminta untuk menyimpulkan secara keseluruhan hasil pemecahan masalah yang sudah dilakukan selama kegiatan pembelajaran, dan guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan tersebut. Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi diri,
merefleksi terhadap siswa dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dan memberikan penugasan kepada peserta didik berupa pembuatan clipping untuk diselesaikan di rumah mereka masing-masing. Mengenai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, tentunya tidak lepas dari bimbingan dosen dan guru PAMO dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran, serta dukungan dari pihak sekolah dalam kegiatan praktek pembelajaran. Selain itu, juga adanya kerjasama dari teman sejawat dalam melakukan pengambilan atau perekaman video pembelajaran. Di sini sumber yang saya gunakan antara lain ada laptop, ada printer. Untuk printer ini saya gunakan untuk mengeprint RPP dan juga LKPD. Selain itu juga ada LCD atau proyektor untuk menayangkan PPT dan video, serta saya menggunakan handphone untuk melakukan rekaman video pembelajaran. Adapun refleksi hasil dan dampak. Dampak dari langkah-langkah yang sudah saya lakukan hasilnya sangat efektif. Kenapa sangat efektif? Yang pertama, dengan menggunakan model pembelajaran PBL, peserta didik lebih antusias dan aktif dalam kegiatan diskusi bersama kelompok, membahas materi pembelajaran yang kontekstual sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan media PowerPoint dan video yang menarik serta berbantu alat audio membuat peserta didik lebih fokus dan menyimak dalam menyimak dan mendengarkan secara jelas sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Hal ini tentunya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat peserta didik, yaitu meningkatnya minat belajar peserta didik, terutama dalam pembelajaran IPS yang ada di dalam kelas. Untuk respon dari kepala sekolah dan teman sejawat, beliau memberikan tanggapan yang positif dan sangat mendukung kegiatan pembelajaran ini, terutama pembelajaran dengan menggunakan PBL. Ini karena pembelajaran PBL terdapat modifikasi ice breaking dan permainan yang dapat meningkatkan minat peserta didik untuk aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Yang menjadi faktor keberhasilan aksi ini adalah dukungan dari pihak sekolah dan persiapan strategi yang matang dari guru dan juga kesiapan belajar peserta didik. Adapun pembelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan ini antara lain yaitu bahwa dalam setiap kegiatan pembelajaran perlu terlebih dahulu kita memahami bagaimana gaya dan karakteristik dari peserta didik, sehingga akan memudahkan kita dalam menyusun rencana pembelajaran dan memilih metode serta media yang akan digunakan agar dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berkesan dan bermakna bagi para peserta didik. Bapak, Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, demikian perspektif yang saya susun. Semoga ini memberikan manfaat ke depan untuk memperbaiki kualitas pendidikan bangsa di Indonesia. Kualitas pendidikan yang bermutu, kualitas pendidikan yang bisa mencerdaskan anak-anak kita. Terima kasih.